Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumikan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 9 Malang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Luluk Mufidah. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 9. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mufidah. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Mufidah, hari ini kita adakan percakapan pra observasi. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu laksanakan hari ini di dalam kelas. Sebelum saya melakukan nanti proses supervisi kelas, adapun tujuan yang kami lakukan atau saya lakukan adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi Ibu jalannya proses pembelajaran yang nanti Ibu akan lakukan. Dan kenapa kita hari ini akan melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu. Gitu ya, Bu ya. Baik, Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran ini, Ibu ya. Kira-kira apa Ibu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai berdasarkan rancangan dari pembelajaran ini? Baik, Pak Sumikan, di sini saya tuliskan ada 4 tujuan pembelajaran yang nanti akan dicapai. Yang pertama yaitu peserta didik mampu membaca Al-Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41, kemudian Quran Surat Al-Maidah ayat 32, serta hadis tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia dengan tartil. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi tajwid dari Quran tersebut. Ada 2 ayat tadi, kemudian hadis tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga adalah membiasakan sikap toleransi dan peduli, cinta damai, semangat kebangsaan, serta takut tanggung jawab. Kemudian implementasi dari Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41, juga Al-Maidah ayat 32. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat adalah menulis kembali Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41 serta Al-Maidah ayat 32 dan hadis tentang toleransi. Kemudian hadis ini juga membahas tentang memelihara kehidupan manusia dengan baik. Baik, Bu, terima kasih. Nah, kemudian bagaimanakah dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan dalam observasi? Baik, untuk area pengembangan mungkin saya akan menggunakan 2, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, yang pertama pengetahuan, yaitu siswa nanti akan mengidentifikasi tajwid dari Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41, juga Al-Maidah ayat 32, serta hadis tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia dan membiasakan hidup dan membiasakan sikap toleransi dan peduli sosial. Kemudian membaca Quran Surat Yunus dan Al-Maidah ayat 32 serta hadis yang berhubungan dengan toleransi tadi secara tartil. Kemudian membaca dan menulis kembali Quran Surat Yunus ayat 41 dan Al-Maidah ayat 32 dan hadis yang berkaitan dengan cinta damai. Itu ada pengetahuan dan keterampilan ya, Bu ya. Baik, Bu. Nah, saya ini juga ingin mendengar dari Ibu bagaimana sih rancangan pembelajaran yang ingin atau akan Ibu terapkan di dalam kelas ya. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya, Ibu. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran
pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan keterampilan keaktifan siswa. Untuk model pembelajaran saya berbasis masalah atau problem based learning. Untuk metodenya mungkin saya akan menggunakan metode diskusi kelompok yang ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab. Berarti nanti yang akan Ibu terapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran problem based learning ya atau PBL ya Bu ya, dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan juga tanya jawab tadi ya Bu ya. Ya betul. Okay. Nah kemudian kalau begitu bagaimana ya Bu ya dengan media pembelajaran yang nantinya Ibu praktekkan atau pergunakan di dalam kelas untuk media pembelajarannya Ibu? Terima kasih. Untuk kelas yang nanti akan saya ajar jam ke-3-4 itu kebetulan siswanya itu banyak yang aktif bergerak, sehingga nanti akan saya buat game kertas yang sudah dipotong-potong ditulisi dengan potongan ayat Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41. Kemudian disalin dan nanti ada tampilan di PowerPoint-nya, dan anak-anak nanti akan bertugas untuk menyusun kertas yang dipotong. Oke, baik Bu. Nah kira-kira ini Bu ya, Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran ini nanti di kelas berapa Bu dan jam berapa nanti? Di kelas 11.3, insya Allah nanti akan dilaksanakan jam ke-3 dan jam ke-4. 3 ke 4 ya Bu ya. Jadi hari ini nanti ada di kelas 11.3 jam ke-3 dan ke-4 ya Bu ya. Baik Bu, nanti saya izin untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi nanti di dalam kelas ya Bu ya. Nanti Bu, mohon maaf ya Bu ya, kemudian saya akan adakan percakapan yang terakhir, yaitu terkait dengan percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi mungkin kalau ada beliaunya guru praktek ya. Jadi kalau tidak ada mungkin nanti akan tetap akan kami laksanakan. Boleh dengan senang Pak. Ya, iya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa sih Ibu yang didapatkan dari hasil percakapan kita pagi ini sebelum menjelang masuk kelas? Baik, jadi saya mendapatkan gambaran di mana apa yang akan saya lakukan di kelas nanti, modul belajarnya seperti apa, media pembelajarannya apa, jadi bisa lebih pede untuk mengerti anak-anak. Iya, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi. Insya Allah nanti kita bertemu di kegiatan observasi di kelas ya Bu setelah ini ya Bu ya jam ke-3-4, dan insya Allah nanti setelahnya itu ada percakapan sedikit tentang pasca observasi. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi saya ucapkan dan mohon maaf. Semoga Ibu selalu sehat ya. Amin, amin. Terima kasih Pak Sumika. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas yang akan kita laksanakan selanjutnya bersama dengan Ibu Lulung Mufidah, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 9 Malang, jam ke-3-4 setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nanti dulu. Masuk mana, Din? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai
Itu alasannya dari semester 1. Saya bawa, Bu. Di semester 1 alasannya lagi gak koyak sama Ini kita. kopi ya. Ketinggalan di ruang. Ayo. Yang tidak pakai kopiah silakan berdiri, kita baca sama-sama. Ayo, yang tidak pakai kopiah silakan berdiri. Kita baca selanjutnya. Kabian Alfri Dita Ahmad Fakrialdi hari ini kita mau melanjutkan game. Silakan berkumpul dulu dengan kelompok kalian yang minggu lalu. Ingat kita nggak usah bawa buku. Salah satu aja yang bawa memoris. Kelompok 1 ada di mana? Ada berapa orang? Bolehnya bagi? Kelompok 2 ini ada berapa? Kelompok 3 sini ada berapa? 5. Kelompok 4 ada berapa? Ada 4 tapi nggak masuk satu. Masuk 1. Yang minggu kemarin belum dapat kelompok silakan lanjutkan ini biar kemungkinan nanti bisa memasukkan kalian ke kelompoknya kelompok. Berarti masing-masing akan melaksanakan games lanjutan dari minggu lalu. Tujuan pembelajarannya apa? Hubungannya dengan ini anak-anak. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis ayat Al-Quran tentang toleransi dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Sebelum kita Oke, silakan dipisahkan antara kertas yang warna kuning dengan kertas yang warna hijau. Jadi yang warna kuning ada di sebelah kanan, yang warna putih atau warna hijau ada di sebelah kiri. Kalau sudah, yang di depan silakan duduk ke belakang. Berarti ini nanti yang maju pertama ya. Kelompok 4. Mejanya boleh dipinggirkan, HP ditaruh di
Menyusun ayat terlebih dahulu. Yang baris pertama silakan maju. Ayat. Pokoknya sampai buku Vida bilang waktu habis berarti Reno. Si awal. Ayo kemana? Bagiin kata awal. Potongan awal ayat terus. Ayat hitungan kelima tukar 1, 2, 3, 4, 5 tukar. Belakangnya agak mundur ya. Yang di belakangnya agak mundur. Biar jauh dari pengaruh buat sudah, pokoknya silakan duduk. Kelompoknya pagi perwakilannya siapa? Kita mulai dari kelompok yang selesainya duluan, kelompoknya Ilham. Kelompoknya Ilham itu kelompok berapa, Ham? Kelompok 3. Silakan dibaca Arabnya sambil kalian menyimak ya. Nanti kalau ada yang salah berarti salah satu. Silakan dibaca, Kausar. Lugur. Supaya pasangan hiji. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'malu bil mufsidin. Amalu apa alamu? Rabbuka wa kulli amali wa lakum amalukum amu bari yu'minu mimma a'malu wa ana bari'u mimma ta'malun. Benar, Nak? Betul. Silakan dibaca. Dan di antara mereka ada orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antara mereka ada orang yang tidak beriman kepadanya. Dan Tuhanmu lebih mengetahui orang yang berbuat kerusakan. Itu yang pertama. Yang kedua, dan jika mereka mendustakanmu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku, bagimu pekerjaanmu, kamu tidak bertanggung jawab, dan apa yang kamu kerjakan, dan aku tidak bertanggung jawab dari apa yang aku kerjakan. Oke, benar, Nak? Benar? Disimak apa enggak? Disimak, benar ya? Berarti apinya 100 juga. Oke, dari kelompoknya Fadil. Devati, silakan. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Kira-kira, Nak, dari kerja kelompok yang sudah kalian lakukan di depan tadi, apa pelajaran yang bisa kalian ambil? Kecurangan. Very kecurangan. Wah, konten konain salah. Apa lagi? Oke, dari ayat ini tadi apa yang bisa kalian pelajari anak-anak? Kita minta dari kelompok yang pakai kesimpulannya isi kandungan dari surat Yunus. Sebelum buku kita tutup, ada yang mau bertanya?
Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak, hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan saya Pak Sumikan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 9 Malang. Insyaallah kali ini saya tidak sendiri, tetapi ditemani oleh Ibu Luluh Mufidah. Beliau adalah teman sejawat saya, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 9 Malang. Juga beliaunya Bapak Rosikan Rahadi, beliau adalah guru PP saya di calon guru penggerak ini. Baik, akan saya mulai kegiatan pasca observasi hari ini karena kemarin kita sudah mengadakan pra-observasi. Misalkan pra-observasi juga melakukan kegiatan observasi langsung ke dalam kelas kepada beliaunya Ibu Mufidah selaku guru pendidikan agama Islam pada waktu itu. Dan hari ini alhamdulillah kita bisa hadir dan alhamdulillah bisa ditemani langsung oleh Guru PP beliaunya Bapak Rosikan Rahadi untuk kegiatan pasca observasi. Semoga apa yang kita lakukan hari ini nantinya bisa berjalan lancar dengan sebaik-baiknya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mufidah, bagaimana kabarnya Bu? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik Bu, pada waktu kegiatan percakapan pra observasi dan juga ketika saya melihat kegiatan observasi Ibu di kelas pada waktu itu, saya akan mungkin hari ini kegiatan pasca observasi saya akan bertanya tentang terkait dengan proses pembelajaran Ibu pada waktu observasi di kelas kemarin ini. Baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu ya, bagaimana Ibu perasaan panjenengan, perasaan Ibu ke Ibu Mufidah terkait dengan jalannya kegiatan observasi pada waktu di kelas yang sudah berlangsung kapan hari dengan saya. Perasaan saya terbuka, tapi ada nervous dan juga karena pembelajarannya disaksikan oleh Pak Surya. Tetapi anak-anak bisa kooperatif dan memang permainannya bisa berjalan dengan lancar. Anak-anak senang, saya juga tenang. Alhamdulillah Bu ya. Saya melihatnya juga memang sudah sesuai dengan pembelajaran yang memang sudah Ibu siapkan ya sebelumnya. Baik, alhamdulillah Bu sudah berjalan dengan baik. Mungkin bisa diceritakan kembali Bu ya untuk area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas ya, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu laksanakan di dalam kelas. Iya. Menurut saya. Oke, menurut saya pembelajarannya berjalan dengan baik, cuman ada beberapa kekurangan yang mungkin bisa jadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas selanjutnya. Jadi dari kesiapan anak-anak dalam suatu kelompok pasti ada satu dua kelompok anak yang tidak masuk, bisa mempengaruhi kerja kelompok itu. Kemudian ada juga anak yang tidak memahami instruksi dengan baik, sehingga ada yang hanya bekerja tetapi tidak membantu. Kalau dilihat dari area pengembangan pengetahuan dan keterampilannya bagaimana pada waktu proses
proses pembelajaran kemarin? Jadi dari pengetahuan anak-anak kan kemarin mempelajari tentang Emosi. kemudian di situ ada ranah untuk membaca dengan takdir dan menghafal. Jadi secara langsung ranah pengetahuannya tercapai, kemudian hafalannya, keterampilannya anak-anak juga saya minta untuk setelah main game anak-anak membaca perwakilan dari menjelaskan apa isi yang terkandung dari Jadi area pengembangan pengetahuan dan keterampilannya itu kalau menurut Ibu sejauh ini sudah tersampaikan atau belum? sudah tersampaikan, tapi ada beberapa hal yang perlu ditambahkan lagi. Perlu ditambahkan. Nah, kemudian menurut Ibu ini apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran pada waktu di kelas? Misalnya di kelas yang dengan observasi itu memang tipikal anaknya itu anak yang suka bergerak. Jadi kebetulan ketika saya beri permainan ini anak-anak di kelas tersebut sangat kooperatif. Tetapi ada saja satu dua anak yang karena tidak memahami fungsi sehingga mereka ketika main games seorang jawaban menjaga maknanya sehingga kelompok tersebut selesainya juga belakangan, kemudian ketika bisa mempresentasikan mereka kebingungan karena hanya ada beberapa anak yang memahami. Kira-kira kira-kira yang mengapa ya Bu yang hal itu bisa terjadi pada anak-anak pada waktu proses pembelajaran yang lain? Jadi mungkin dari sisi saya sebagai guru harus benar-benar memetakan gimana keterampilan arah cara belajar anak ini seperti apa, ini belajarnya seperti apa, sehingga ketika sudah dikelompokkan ada cara belajar seperti ini mungkin bisa lebih maksimal. Nah, kemudian pada saat nanti proses pembelajaran ke depan itu ya, ke depan akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka berarti ya Ibu ya, menggunakan gaya belajar masing-masing, ada yang menggunakan gaya belajar yang visual, ada yang menggunakan gaya belajar yang estetik, juga auditori ya Ibu ya. Nah kemudian juga mudah-mudahan nanti Ibu bisa menerapkan dengan sebaik-baiknya nanti ya. Nah, rencananya itu semua nantinya terrealisasikan kapan ya Bu? Mungkin dalam proses saya masih evaluasi lagi apa yang perlu saya kurangi, apa yang perlu saya tambah, sehingga mas-maskan lagi nanti apa yang saya hubungi lagi kemudian ketika saya mau melakukan Oke, baik, saya tunggu ya Bu ya, nanti cerita-cerita Ibu apakah bisa direalisasikan nanti ke depannya dengan baik lagi. Kira-kira nanti Ibu akan melakukan perubahan atau mungkin rencana yang akan Ibu sampaikan barusan itu bisa disegerakan dan nanti saya tunggu betul Bu cerita-ceritanya untuk selanjutnya. Apalagi kondisi kita kan mungkin karena minggu ini adalah minggu terakhir kegiatan semester ya Bu ya, sehingga banyak yang harus disiapkan gitu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawaban dari Ibu Mufidah selaku penasihat sejawat saya Guru Pendidikan Agama Islam. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ke depan, Ibu yang akan melaksanakan ke depan itu diberikan kelancaran dan kemudahan ya, dan bisa direalisasikan ya Ibu ya. Semoga murid kita tambah nyaman, tambah senang dalam belajar itu. Baik, mungkin selanjutnya saya minta izin atau memberikan kesempatan kepada beliaunya, Bapak Rosik Arandi. Beliau adalah guru PP saya di calon penggerak ini. Kepada Bapak Rosikan kami persilakan. Resmikan Bung Bida, jadi
kegiatan observasinya sebenarnya sudah bagus. Alur ceritanya sudah terlampaui semua. Di buku itu kan ada alur ceritanya ya. Dari tujuan sampai tindakan apa itu sudah terlampaui semua. Jadi perlu diingat lagi di sini mungkin ke siswanya kalau bisa gimana pembelajarannya yang baik. Terus perasaan Bung Yuda setelah diobroli Pak sini kan bahagia atau gimana? Setelah diobservasi saya jadi lebih aware tentang apa ya? Ke anak-anak ya? Ya, jadi saya harus memahami betul anak saya itu tipe belajarnya seperti apa, biar tidak ada yang dipinggirkan atau ada yang sangat dominan. Itu mungkin bisa jadi di pembelajaran di sih. Tapi mungkin nggak hanya sebenarnya mungkin dari pembicara nanti bisa dikeluarkan dari teman-teman yang lain, nggak hanya di PMS. Itu terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapan terkait dengan kegiatan pasca observasi kegiatan coaching hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruhnya. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dari mulai observasi, kemudian dilaksanakan kegiatan observasi kelas, dan kemudian hari ini kegiatan pasca observasi atau supervisi akademik sudah terlaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Bu Mufidah, juga Bapak Rosikan Rahardi, dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Mufidah.